Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video dari channel Amanda Channel. Oke, satu video dengan judul "Dulu menyebut Indonesia miskin, ternyata kini Malaysia ikut-ikutan". Oke, kira-kira pembahasan apa yang ada dalam video tersebut dengan membawa nama Malaysia? Kita akan coba lihat bagaimana ulasannya, dan teman-teman silahkan bisa berkomentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe. Langsung aja kita ke videonya. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini dulu menghina Indonesia dalam mengakuisisi pesawat tempur buatan Korea, ya kan? Di saat Malaysia dulu jumawa dalam hal keuangan, tempo dulu ya friend, di saat di tahun 2016an lah, di saat Indonesia beli T-50 Golden Eagle, itu bilangnya pemerintahnya gini, aduh Indonesia cemen nih, berani bisanya beli jet tempur sampah murah dari Korea, ya kan? Nah, tapi orang itu nggak boleh seperti itu, Bren. Ternyata Mindef dari Malaysia di tahun 2023 di saat uangnya sepi, mereka teruskan rancangan beli 18 pesawat tempur ringan dan dari kandidatnya yang akan dibeli dari Korea Selatan juga, yakni FA-50. FA-50 adalah ya seketurunan dengan T-50 Golden Eagle yang dibeli TNI Angkatan Udara dan dihina Malaysia di kala itu. Oke, ternyata ini satu ulasan di mana membahas pembelian Malaysia terhadap pesawat-pesawat tempur ringan, di mana dulu Malaysia pernah mengatakan sedikit nyinyir lah ya pada Indonesia ketika Indonesia membeli pesawat-pesawat jenis seperti ini, cuma dengan tipe yang berbeda tentunya ya, tapi masih sekelas ya. Tapi gini, Malaysia karena mengalami keuangan mungkin ya, jadi memutuskan untuk membeli pesawat yang setipe daripada Indonesia ya, masih sekelas gitu ya, walaupun tipenya mungkin beda ya. Memang di saat Malaysia dulu jumawa dalam hal keuangan, memang mereka itu beli pesawat tempur pasti kelas berat, Bren, yang kombatan seperti F-18 Hornet, terus seperti Sukhoi Su-30, terus MiG-29, ya kan, kelas-kelas berat. Tapi di saat mereka sudah miskin kayak sekarang, rencananya maunya ingin beli lebih dari 40, dan pemerintah hanya mengaksesi 18 unit saja, dan ya sekarang akhirnya mereka memilih FA-50 buatan Korea Selatan. Tapi lumayan bagus ya. Kena batunya juga. Yang dulu ngatain Indonesia katanya jet tempur Korea Selatan itu kaleng-kaleng, jet tempur sampah. Nah, mereka sekarang mau membeli FA-50 buatan Korea Selatan, atau boleh dikata T-50I Golden Eagle lah. Kakaknya satu pabrik lah. Kementerian Pertahanan Mindef akan melanjutkan rencana akuisisi 18 pesawat tempur ringan light combat aircraft yang telah disetujui prinsipnya, kata Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Hasan. Kami ingin kabinet dan menteri baru bisa meratifikasi apa yang telah disetujui 18 pesawat tempur ringan oleh kabinet sebelumnya. Perolehan pesawat tempur ringan tetap 18 dan kalau bisa secepatnya, tapi harus melalui proses tertentu, katanya kepada wartawan usai mengunjungi Pangkalan Udara Subang di Petaling Jaya hari ini. Usut punya usut turut hadir Sekretaris Jenderal Mindef Datuk Sri Mus Abdul Aziz dan Panglima Angkatan Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ashar Khan Boriman Khan, dan ia mengatakan usut punya usut pihaknya juga akan melihat prioritas dan usulan penambahan aset Angkatan Bersenjata Malaysia atau ATM karena menyangkut alokasi yang besar. Kami ingin menyelesaikan apa yang harus kami miliki dan apa yang perlu ditingkatkan pesawatnya, katanya seperti itu, dan mengomentari persiapan pameran maritim dan dirgantara internasional
Langkawi 2023 5 2023, Bapak Muhammad mengatakan Mindef akan mengundang 6 negara untuk berpartisipasi dalam pertunjukan statis dan udara. 2 negara telah dikonfirmasi untuk terlibat dalam pertunjukan. Sejauh ini 80% peserta pameran telah berpartisipasi dalam 523 yang merupakan pertunjukan udara dan maritim terbesar yang pernah diselenggarakan Malaysia. Jadi perlu dilanjutkan karena terakhir diadakan tahun 2019, ujarnya Bapak Menhannya baru Malaysia seperti itu, Bren. Ia mengatakan 523 memberikan kesempatan kepada Mindef dan Angkatan Bersenjata Malaysia untuk melihat aset pertahanan dari luar negeri selain untuk memenuhi diplomasi strategi pertahanan. 523 dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 27 Mei yang akan dihadiri oleh lebih dari 600 perusahaan peserta pameran dari industri pertahanan lokal dan internasional, dan diperkirakan akan menarik lebih dari 50.000 delegasi. Dan ini adalah langkah yang diambil Malaysia meniru Indonesia dalam pameran Indodefense 2022 kemarin yang melibatkan banyak perusahaan, dan itu tidak terlalu penting. Yang penting Malaysia akan membeli 18 jet tempur dari Korea Selatan. Dulu dihina Indonesia saat membeli T-50 Golden Eagle, dihina ya kan. Nah, sekarang ternyata mereka juga membeli jet tempur pabrikan yang sama. Seperti itu. Ini ditertawakan di media sosial Indonesia. Bully Malaysia katanya, dulu kau hina, sekarang kamu ikut-ikutan. Jadi beritanya sebelumnya seperti ini, Bren. Tender internasional yang ditunggu-tunggu untuk program Light Combat Aircraft Fighter Lead in Training LCA telah resmi dimulai setelah dikeluarkannya Call for Bid oleh Mindef pada 22 Juni kemarin. Brand Usut punya usut, 2 hari kemarin Malaysia menandatangani pembelian 18 unit jet tempur baru. Jangan iri lah, brand, jangan iri, tidak boleh. Dokumen tender dapat diperoleh mulai tanggal 29 Juni, kurang 45 hari lagi. Penjelasan klarifikasi tender akan dilakukan pada 28 Juli. Semua penawaran harus diajukan sebelum atau pada 22 September tahun 2021. Tender akan melihat Royal Malaysian Air Force mendapat batch awal 18 LCA Fleet untuk menggantikan 8 MB339CM Fleet dan 10 BAE Hawk. Pesawat Hawk Malaysia sudah menua. Ini berarti bahwa batch terakhir dari 18 unit pesawat baru untuk menggantikan pesawat BAE Hawk MK208 Fighter Ground Attack yang tersisa akan dilakukan di kemudian hari dalam latihan tender yang berbeda. Usurnya usut, bagaimana menurutmu terkait Malaysia borong 18 unit pesawat tempur baru, Bren? Silahkan tambah bacotnya di kolom komentar. Oke, ternyata ini satu ulasan ya, dalam sebuah video dengan judulnya dulu menyebut Indonesia miskin, sekarang justru malah ikut-ikutan. Video yang mengulas tentang akuisisi dari Malaysia untuk pesawat tempur dari Korea. Dan seperti dalam ulasan video tersebut ya, bahwasanya dulu sekitar 2016-an Indonesia pernah membeli pesawat produksi dari Korea Selatan. Oke, benarkah dahulu Malaysia memberikan satu nyinyiran kepada Indonesia bagaimana pesawat buatan Korea ini tidak berkelas begitu ya? Karena dulu bisa jadi Malaysia mungkin lebih banyak duit ya ketimbang sekarang ya. Tapi hal inilah yang mungkin benar adanya ya. Terbukti bahwasanya di 2003 ini Malaysia pun mencoba untuk membeli pesawat-pesawat tempur dari Korea yang sekelas dengan apa yang sudah dibeli oleh Indonesia, yaitu pesawat tempur ringan produksi dari Korea Selatan. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Dunia berputar ya. Jadi janganlah suka menyepelekan
negara lain. Demikian. Ya, terima kasih. Jangan lupa teman-teman, silahkan komentar dan teman-teman bisa dukung dengan cara like dan subscribe.